Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam responsi teori statistika ke-14, artinya yang terakhir, ini akan dibahas mengenai topik penerapan dalam model linear. Outline yang pertama yaitu adalah akan dibahas mengenai pendugaan ordinary least square sekilas, karena sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anang dengan jelas. Lalu mengenai pendugaan maksimum likelihood, lalu generalized linear model sekilas, lalu mengenai algoritma Newton-Raphson. Di sini akan dibahas mengenai penduga ordinary least square, yang mana prinsipnya adalah dengan meminimumkan jumlahan kuadrat galat. Artinya, sum dari galat kuadrat ini kita minimumkan agar mendapatkan beta. Penduganya ini bersifat tak bias dan terbaik dengan asumsi bahwa galatnya ini berdistribusi identik dan independen ya. Lalu penduga kemungkinan likelihood yang sudah pernah kita pelajari, di sini L besar theta merupakan fungsi likelihood, sedangkan L kecilnya merupakan fungsi log likelihoodnya. Dimana untuk kemungkinan likelihood ini, untuk mencari theta duganya itu kita perlu memaksimumkan L fungsi likelihoodnya. Dimana apabila kita cari memaksimumkan fungsi lognya, berarti artinya kita juga memaksimumkan fungsi likelihoodnya. Di sini akan dicari turunan dari log likelihoodnya, turunan pertamanya, lalu kita sama dengankan 0, lalu cari turunan keduanya apakah memang kurang dari 0, karena syaratnya itu memang harus kurang dari 0 untuk memaksimumkan fungsi likelihood. Lalu akan dibahas sedikit mengenai generalized linear model. Pada GLM ini, galat itu tidak harus berdistribusi normal, dapat berupa sebaran apapun, yang penting syaratnya itu harus merupakan dalam keluarga eksponensial. Nah, di sini apabila galatnya itu bukan berdistribusi normal, bisa jadi variabel dependent atau y-nya itu juga tidak berdistribusi normal. Selain itu, bisa jadi juga penduga dari betanya itu tidak closed form. Seperti dalam normal kan closed form ya, sehingga perlu metode numerik untuk penyelesaian masalahnya. Contoh untuk keluarga eksponensial itu adalah normal, gamma, eksponensial, Poisson, binomial negatif. Nah, untuk penyelesaian masalah dengan metode numerik ini salah satunya adalah dengan menggunakan algoritma Newton-Raphson yang akan kita bahas nanti ini. Nah, ini Newton-Raphson. Nah, di sini adalah merupakan L theta itu merupakan likelihood, fungsi likelihoodnya. Sedangkan L theta kecil itu merupakan L kecil theta itu merupakan fungsi log likelihoodnya. Dimana untuk algoritma dari Newton-Raphson itu adalah sebagai berikut ya, yaitu theta dari iterasi ke t plus 1 itu sama dengan theta dari iterasi ke t ditambahkan fungsi turunan kedua, dimasukkan theta-nya itu theta ke t, lalu diinverskan dikali dengan turunan pertama dari log likelihoodnya, lalu diiterasi hingga konvergen, hingga tetanya itu konvergen. Jadi theta t plus 1 dikurangi theta t itu selisihnya cukup kecil. Nah, di sini contohnya adalah dengan regresi Poisson. Apabila y-nya itu berdistribusi Poisson lambda i dengan fungsi penghubungnya adalah sebagai berikut. Saya biasanya kalau regresi Poisson itu menggunakan log lambda i itu sama dengan komponen sistematiknya, yaitu ini. Untuk distribusi yang lain bisa jadi menggunakan fungsi penghubung yang lain di sini, sehingga bisa kita cari lambda i ini adalah merupakan eksponensial dari komponen sistematiknya, dimana likelihoodnya kita cari dulu fungsinya adalah sebagai berikut, yaitu adalah perkalian dari fungsi masa peluangnya. Fungsi masa peluang dari regresi Poisson adalah sebagai berikut. Nah, ini kita cari fungsi log likelihoodnya, dicari adalah sebagai berikut bentuknya. Lalu
Di sini lambdanya kita ganti menjadi eksponensial ini, eksponensial dari komponen sistematiknya. Begitu. Lalu didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita turunkan terhadap beta. Jadi ini prinsipnya adalah diturunkan terhadap beta 0 terlebih dahulu, lalu terhadap beta 1, terhadap beta 2, satu-satu gitu sampai diturunkan terhadap beta P. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu adalah sigma XIM. M ini adalah nanti apabila diturunkan terhadap 0 berarti XI 0, yang mana ini nggak ada berarti. Lalu diturunkan terhadap beta 1 berarti ini XI 1 begitu. Sigma XIM YI dikurangi eksponensial sigma dari beta J XI J. Untuk turunan keduanya berarti kita turunkan lagi. Turunan pertamanya ini kita turunkan lagi terhadap beta 0, beta 1 hingga seterusnya sampai beta P. Didapatkan bentuk adalah sebagai berikut. Nah, lalu untuk memudahkan dalam perhitungan ke dalam algoritma Newton-Raphson itu kita bawa ke dalam bentuk matriks. Jadi pertama definisikan matriks W. Matriks W itu adalah kita definisikan kalau di regresi Poisson karena turunan keduanya bentuknya seperti ini. Kita bisa definisikan matriks W-nya adalah diagonal dari eksponensial sigma beta J X1J sampai eksponensial sigma beta J XNJ. Jadi W ini nanti adalah ukurannya N kali N gitu. Lalu definisikan lambda. Lambda itu dimana adalah sama dengan eksponensial X kali beta. X di sini berarti merupakan matriks X yang mana memiliki ukuran N kali P. Untuk beta berarti dia memiliki ukuran P kali 1. Iya, P kali 1. Sehingga lambdanya ini nanti akan berukuran N kali 1. Nah, untuk turunan pertamanya itu bisa kita bawa ke dalam matriks sebagai berikut, yaitu X transpose dikali Y dikurangi lambda. Lalu untuk turunan keduanya kita bawa ke matriks negatif X transpose dikali Y dikali X, sehingga untuk Newton-Raphson-nya itu dapat dengan mudah kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini untuk pemrogramannya menjadi lebih mudah di dalam bentuk matriks gitu, sehingga nanti untuk iterasinya juga akan lebih mudah. Nanti akan didapatkan beta, yang mana beta ini kriterianya nanti dimana kriteria konvergensinya itu terserah, yaitu apabila beta T plus 1 dikurangi beta T nanti selisihnya berapa, misal 0,00005, 0,00001, pokoknya sekecil mungkin hingga dia benar-benar konvergen. Nah, gitu. Berikut ada latihan soal sedikit, ada 3 soal, dapat teman-teman coba kerjakan sebagai gambaran aja, mungkin agar lebih paham mengenai materi ini. Nah, begitu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberikan materi atau dalam berucap, saya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat dengan mudah diterima oleh teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakan ujian dengan lancar, dengan sukses, sehingga mendapat nilai yang maksimal. Amin. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.